Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang zakat. Nah, adapun poin-poin yang dapat kita bahas yaitu yang pertama, kita dapat mempelajari materi tentang pengertian zakat. Yang kedua, macam-macam zakat. Yang ketiga, dalil tentang zakat. Yang keempat, ketentuan zakat. Yang kelima, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang keenam, hikmah dari zakat. Tubuh kita ini pasti mengandung kotoran yang harus dibuangkan. Seandainya kotoran tersebut tidak kita buang, pasti akan membusuk kan? Nah, begitu pula dengan harta yang kita miliki. Sesungguhnya, di dalam harta yang kita miliki itu, terdapat hak orang lain di dalamnya. Nah, jika tidak kita berikan kepada orang tersebut, maka harta itu akan membusuk dan akan mengotori seluruh harta yang kita miliki. Nah, dalam agama Islam diwajibkan umatnya untuk berzakat dengan maksud untuk membersihkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Nah, sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap peduli kita terhadap sesama. Nah, sekarang sudah tahu kan, dalam harta kita itu ada harta yang harus kita berikan kepada orang lain. Jika tidak kita keluarkan, maka akan menjadi azab bagi kita nantinya di akhirat. Selanjutnya kita masuk pada materi pengertian dari zakat. Siapa tahu apa itu arti zakat? Nah, benar, zakat secara bahasa berasal dari kata zakka yuzakki tazkiyatan yang berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Nah, adapun zakat secara istilah yaitu kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Nah, kemudian kita masuk ke dalam dalil zakat. Adapun dalilnya itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian materi selanjutnya kita masuk kepada ketentuan zakat. Adapun syarat orang yang wajib berzakat yaitu yang pertama, beragama Islam, merdeka atau tidak dalam ancaman. Yang ketiga, balik. Keempat, memiliki harta yang untuk dizakati. Nah, adapun rukun zakat yaitu pertama, berniat. Kemudian yang kedua, adanya muzaki atau orang yang berzakat. Ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat. Kemudian yang terakhir, adanya barang dan harta yang akan dizakati. Dari macam-macam zakat, zakat terbagi atas dua. Yang pertama yaitu adanya zakat fitrah, yang kedua adanya zakat mal. Nah, zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa, yakni mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok kepada yang berhak menerimanya. Nah, bayi yang masih dalam kandungan tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Namun, seorang bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, zakat fitrahnya wajib untuk ditunaikan. Nah, demikian jika seseorang yang meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan, zakat fitrahnya itu wajib pula untuk dibayarkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan disebabkan atas harta yang dimiliki seseorang dengan syarat dan ketentuan dalam Islam. Adapun kadar zakat fitrah itu yaitu sebesar 2,5 kg atau 3,1 liter berupa makanan pokok yang kita makan sehari-hari seperti kurma, gandum, sagu, atau beras. Selain itu, membayar zakat fitrah juga bisa dilakukan seperti pengganti beras atau makanan pokok sesuai dengan harga yang di pasar. Nah, adapun untuk waktu membayar zakat fitrah yaitu waktu utamanya mengeluarkan zakat fitrah yaitu sejak terbit fajar Idul Fitri hingga menjelang sholat Id. Tetapi zakat fitrah dapat juga dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Apabila zakat fitrah diserahkan setelah selesai sholat Idul Fitri, maka zakat tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat fitrah, melainkan disebut dengan sedekah biasa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yaitu yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal yang tidak bermanfaat
kata-kata kotor, dan memberi makan orang yang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakatnya diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Kemudian zakat mal ini disebut juga dengan zakat harta. Nah, tidak semua yang kita miliki itu wajib untuk dizakati, hanya harta tertentu yang wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, adapun jenis dari benda yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang pertama seperti binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, hasil tambang, dan barang temuan. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa saja itu? Yaitu yang pertama ada fakir. Fakir itu merupakan orang yang tidak memiliki harta, yaitu orang fakir ini tidak mempunyai harta, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan tidak mampu mencari nafkah karena cacat fisik atau karena telah usianya atau uzur. Nah, yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang kekurangan harta. Orang miskin ini tidak memiliki harta yang cukup atau pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu adanya amil. Amil ini merupakan panitia zakat. Amil ini mendapatkan tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan, penerimaan, penyaluran, bahkan pengelolaan zakat lainnya. Nah, yang keempat yaitu mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf ini membutuhkan bantuan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan baru beragama Islam serta untuk memantapkan keimanannya. Nah, kemudian yang kelima yaitu adanya hamba sahaya, adalah budak belian yang ingin merdeka. Nah, hamba sahaya ini berada dalam kekuasaan orang lain dan telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya sendiri. Nah, kemudian yang keenam yaitu adanya garim, adalah orang yang berhutang. Garim ini terlilit hutang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak sanggup untuk membayarnya kecuali dengan bantuan zakat. Nah, kemudian adanya sabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah ini merupakan sekelompok orang yang melakukan kegiatan untuk kepentingan agama dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Sedangkan untuk keadaan yang sekarang, fisabilillah ini berupa orang yang menegakkan kepentingan masyarakat untuk umum seperti pendiri panti asuhan, pengajian, dan pendidikan serta tempat-tempat umum lainnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adanya Ibnu Sabil, yaitu orang dalam perjalanan. Nah, Ibnu Sabil ini kehabisan bekal dalam perjalanan untuk kebaikan dan sangat membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanannya sampai tujuan. Nah, materi kita yang terakhir yaitu hikmah membayar zakat. Adapun hikmah membayar zakat yaitu yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah. Nah, kemudian yang kedua yaitu menyucikan diri dari dosa, yaitu kita dapat memurnikan jiwa kita dari dosa dan menumbuhkan akhlak yang mulia. Nah, yang ketiga yaitu sebagai menolong sesama. Zakat ini dapat membantu, membina, dan membangun kaum duafa dan lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Nah, kemudian sebagai untuk membangun silaturahmi. Zakat ini dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun dan damai. Nah, kemudian kita dapat dijauhkan dari dosa, yaitu memerantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki terhadap sesama kita. Kemudian dapat meningkatkan ketaatan kita. Nah, zakat ini merupakan ibadah yang termasuk salah satu dari rukun Islam sehingga orang yang menunaikan zakat telah menunjukkan ketaatannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai membersihkan harta kita. Nah, zakat dapat membersihkan harta kita karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Sekian materi kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.